juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang banget Cidebi bisa menyapa kalian semua pagi hari ini. Berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hai Ken, hai Simon, hai Clarin, hai Q dan Carol. Dari kelas kecil yang tetap semangat. Evan, halo, apa kabar? Jose, hai. Siapa lagi nih? Riris. Cidebi nggak lupa kok sama Riris. Riris selamat ya. Kemarin sudah menang juara menghias telur. Nah adik-adik, kalau nanti ada lagi activity atau ada kuis lagi, Cidebi berharap semua semakin aktif untuk berpartisipasi ya. Nah adik-adik, hari ini temanya tentang kasih loh. Kasih, K-A-S-I-H. Nah sebelum kita memulai ibadah kita dari awal sampai akhir, seperti biasa kita mau sama-sama berdoa supaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita walaupun kita masih online ya adik-adik. Kita masih di rumah masing-masing, tapi hati kita tetap harus memuji Tuhan. Hati kita harus terus terarah kepada Tuhan. Fokus ya adik-adik, kalau lagi ibadah online jangan sampai makan, jangan sampai jalan-jalan, jangan sampai lihat handphone. Tetap kita menghormati kehadiran Tuhan. Oke? Adik-adik, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, di mana Kau tetap berikan kesehatan bagi kami, Kau tetap berikan sukacita kepada kami, Kau terus cukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Kami ingin bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, pagi hari ini kami siap Tuhan untuk beribadah bersama Engkau dan bersama dengan teman-teman kami Tuhan, walaupun secara online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah terus Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati kami, membuat kami semakin bersukacita, membuat kami semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siap-siap memuji Tuhan. Hari ini Cidebi mau ngajak kalian nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Tahu ya semua lagunya ya? Oke, kita semua bangkit berdiri, ikutin gerakannya dari pujian ini. Selamat memuji Tuhan, Laskar Kristus. Bersama saudara seiman.
aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan dengan semangat, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita siapkan hati dan telinga kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Semoga hatimu senang Tuhan dengan puji-pujian dari kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berikan hikmat dan pengetahuan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Cici Celia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Cici Celia. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Cici Seli di sini ya. Gimana nih kabarnya? Semua sehat-sehat aja kan? Hari ini Cici mau cerita sebuah cerita tentang kasih. Cici juga mau ngajak adik-adik buat nonton. Nah, hari ini Cici mau tunjukin satu buah gambar. Tada! Gambar apa ya? Adik-adik tahu ya? Ini gambar hati. Hati identik dengan apa sih? Dengan bukti ini ya, tanda kasih, tanda sayang. Siapa sih adik-adik yang di rumah nggak pernah sayang, nggak pernah
mengasihi temennya atau mamanya atau papanya atau adiknya atau kakaknya. Nggak ada ya, Cici yakin semua adik-adik di rumah semua punya cinta kasih, punya cinta kasih sayang buat semuanya. Nah, hari ini Cici mau kasih tahu, hari ini judul firmannya adalah kasihmu kepadamu tanpa syarat. Ayatnya di Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Adik-adik boleh baca di rumah ya, boleh buka Alkitabnya juga. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang kasih. Tapi sebelumnya adik-adik tonton dulu filmnya ya. Yuk, mari sama-sama kita lihat filmnya. What's your name? My name is Nivnat Kumar. My name is Julia Axel Wei. My name is Ryan Dino. How old are you? I'm 10 years old this year. 7 years old. 7 years old. What do you want to be when you grow up? I want to be a paleontologist when I grow up. I want to be a firefighter. Actor. Why? I love digging fossils and I love dinosaurs. Because I want to rescue people. Nak beli sport car. This is Amelia. Hello. Hi. What do you like about Amelia? I like the hat she's wearing. She is so cute. I think she's friendly. Anything else? Everything. Make a funny face. Hug her. Now slap her. Slap her. Slap her. Why need to slap her? No. 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 It's not right to hurt people. It's not right to slap people. Pukul orang salah. If Amelia had a different skin color with you, would you still be friends with her? Yes, Would you like to be friends with Amelia? of course. Would you like to be friends with Amelia? Yes. But Amelia has a different skin color with you. How can you still be friends? Ada apa tak sama? What's wrong with colors? What's the difference? Sama je. Is there a difference? Siapa cakap tak sama? Nah, gimana? Tadi udah lihat filmnya ya, bagus ya.
Sebetulnya dari film tadi udah kelihatan banget sih, ada sebuah cerita, itu anak-anak semua dari negara manapun, bisa dari India, dari ada yang dari Cina. Nah, mereka kulitnya beda-beda ya, sama kayak kita juga di sini. Di Indonesia budaya kita juga beda-beda. Ada yang berasal dari suku Batak, ada yang berasal dari suku Sunda, ada yang berasal dari keturunan Chinese atau yang dari keturunan Jawa. Semua kita sama. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk mengasihi sesamanya walaupun kita berbeda suku bangsa. Nah, adik-adik tahu ya, di Indonesia itu banyak sekali suku-suku bangsa, ya, daerahnya beda-beda tersebar. Nah, di Bandung aja banyak sekali suku-suku bangsa yang mungkin dari perantauan, dari luar pulau, mereka datang ke Bandung, menetap di Bandung, ya. Ada mama papanya dari luar pulau, dari Nias, dari Batak, dari Jawa, dari Bali, tapi semuanya sama ya, semuanya Tuhan ciptakan. Walaupun berbeda-beda suku, kita semua diajar untuk saling mengasihi, sama kayak di film tadi. Walaupun mereka dari berbagai negara, berbeda warna kulit, tapi mereka waktu disuruh peluk itu, di film itu mereka baru kenal ya, belum ada yang tahu, belum ada yang saling mengenal satu sama lain, tapi mereka disuruh peluk, dia mau. Terus waktu ketika dia disuruh pukul, ada yang mau nggak? Nah, nggak ada ya. Tuhan mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Nggak boleh ada yang membeda-bedakan satu sama lain ya, walaupun itu dari berbagai suku, agama, bahasa. Kita diciptakan dan diajarin Tuhan untuk saling mengasihi. Nah, siapa yang adik-adik di rumahnya punya temen dari berbeda suku? Siapa? Pasti ada ya. Cici juga di lingkungan kantor, ada yang dari suku Batak, ada yang dari Sunda, ada yang dari Chinese, ada yang dari Jawa. Nah, kami di tempat kerja Cici, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, ada yang dari Nias juga, tapi kami semua saling mengasihi, nggak ada pertengkaran, nggak ada perselisihan. Semua kalau misalnya ada masalah dalam satu kelompok, misalnya adik teman-teman nih, adik-adik main, ada perselisihan sedikit, adik-adik boleh langsung marah nggak? Boleh, sebetulnya marah itu boleh, tapi marah itu ada batasnya. Kayak di Alkitab ya, kita marah atau berselisih nggak boleh lebih dari matahari terbenam. Boleh marah, tapi marah itu ada batasnya, nggak boleh sampai matahari terbenam. Ibaratnya nggak boleh sampai malam ya. Jadi kita harus saling maafin, harus saling cepet deh pokoknya, harus saling maaf-maafan ya. Oke. Nah, Tuhan mengajarkan kita juga dalam hukum yang pertama adalah cinta kasih kita kepada sesama kita ya. Nah, yang paling utama, ada di Markus 12 ayat 28 sampai 33 dan Matius 23 ayat 34 sampai 40 ya. Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya untuk menaati perintah yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kita pasti sayang kan sama diri sendiri. Nah, kita juga harus mengasihi diri kita sendiri, sama juga kita harus juga mengasihi sesama kita ya. Walaupun kita dari berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, kita harus selalu saling mengasihi ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita harus selalu menebarkan kasih. Gak boleh misalnya musuh-musuhan, saya mah gak mau main sama si ini,
karena si ini dari suku mana nggak mau, ini emang orangnya gini-gini, nggak boleh. Nah, di ayat ini udah jelas banget ya, Tuhan mengajarkan kita supaya mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Walaupun dari semua suku, dari semua bahasa, kita harus selalu sayang sama mereka, ya. Nah, itu juga sama seperti Tuhan Yesus juga udah rela mati di kayu salib buat kita, buat menebus dosa kita. Tuhan tahu gak sih Tuhan bakal nebus siapa aja waktu kemarin mati di kayu salib? Nggak tahu ya. Tuhan nggak tahu siapa aja sih yang ditebus, tapi Tuhan Yesus mau nggak mati, rela mati di kayu salib? Mau ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua, sehingga Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Baik itu dosa kita yang kecil, baik itu dosa kita yang besar, semua sama. Tuhan telah tebus dosa kita. Ya. Nah, dalam 1 Korintus 13 juga ngasih tahu kita bahwa kasih bukan sekedar perasaan, melainkan juga bagaimana kita bersikap kepada orang lain, dan kasih itu menuntut kesediaan untuk berubah. Nah, di sini diajarin kita untuk kasih itu bukan sekedar perasaan sayang aja, tapi kasih juga itu menuntut kita supaya kita berubah. Nah, kasih itu misalnya nih ya, Cici kesel sama seseorang. Nah, si orang itu tuh nggak mau nggak mau berteman nih misalnya sama Cici. Tapi Cici penasaran nih ya, kenapa sih orang itu nggak mau berteman? Akhirnya Cici beranikan diri nih buat ngobrol. Kenalin dulu dong, nama saya ini. Bukan Cici sok kenal ya, tapi Cici pengen kita hidup rukun. Nah, ini ceritanya kita di Cici di lingkungan ini ya, tempat tinggal. Ada tetangga Cici baru datang, baru pindah ya. Itu bukan mereka dulu yang nyamperin kita, tapi sebaiknya kita dulu yang samper ya ke rumah tetangga ya. Nah, udah gitu si Cici beranikan diri buat perkenalkan diri Cici sama keluarga Cici ke tetangga baru. Tetangga barunya marah nggak? Enggak ya. Tetangga barunya Cici langsung welcome, langsung menyapa balik. Nah, kita juga walaupun baru kenal, sebaiknya jangan kita supaya mereka dulu yang menyapa kita, tapi sebisa mungkin kita yang menyapa mereka dulu. Kita kenalan sama orang itu, kita ajak ngobrol supaya mereka juga merasa nyaman dengan kita. Ci yakin kalau kita lebih dahulu mengasihi orang lain, pasti mereka juga mengasihi kita. Nah, itu ya pelajarannya. Jadi yang ditekankan hari ini adalah kasih. Kasih kita bukan hanya sekedar juga buat sesama kita manusia, tapi juga buat sesama kita makhluk hidup. Boleh itu tumbuhan, boleh itu hewan, peliharaan. Nah, Tuhan menerapkan semua cinta kasih kita buat sesama. Ya, nah kita kan nggak boleh ya tanaman dirusak atau hewan dipukul, nggak boleh ya, karena semua itu makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan, dan kita berhak untuk mengasihi mereka. Ya, mereka juga punya perasaan. Kalau kita saling mengasihi, walaupun
Misalnya nih ya, tanaman nih ya, tanaman kita sayang sama tanaman itu, kita kasih misalnya kita kasih pupuk, kasih air, disiram setiap hari, pasti tanaman itu cepat berbunga nggak atau cepat berbuah nggak? Iya, sama ya, mereka juga punya perasaan. Semakin kita sayang sama mereka, mereka juga kasih imbalan. Seperti kita bisa boleh lihat bunganya langsung mekar atau bunganya cepat mekar, pohon buahnya cepat berbuah, dan kita bisa menikmati hasilnya ya. Nah, hari ini Cici mau kasih ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 4 ayat 7. Cici bacain ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Udah jelas banget ya, Tuhan ngajarin kita untuk saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang harus mengasihi sesamanya. Nah, adik-adik di rumah boleh dihafalkan pelan-pelan ya. Kalau belum bisa, boleh dihafalkan terus. Nanti kalau sudah hafal boleh direkam dan dikirim ke WA Ciseli ya. Cici tunggu. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat ya. Tetap menyebarkan kasih buat sesamanya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat setiap pelajaran, buat setiap pimpinanmu Tuhan dalam hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami belajar tentang kasih-Mu Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat Tuhan, dan kami juga harus belajar Tuhan menerapkan cinta kasih-Mu Tuhan buat sesama kami Tuhan. Walaupun kami dari berbeda suku Tuhan, kami dari berbeda bahasa, kami dari berbeda dari agama Tuhan, tapi Tuhan mengajarkan kami supaya saling mengasihi, dan kami akan belajar Tuhan untuk selalu mengasihi dan menyayangi sesama kami Tuhan, seperti Kau juga Tuhan mengasihi kami tanpa syarat Bapa. Ya Tuhan, terima kasih buat saat ini Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru buat kami Bapa. Kami mau nyerahin Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam lindungan-Mu Bapa. Biar Engkau juga selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, dan terutama Tuhan kami selalu menyebarkan kasih Tuhan bersama kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya di lain waktu sama Cici. Oke, bye-bye. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita tahu kasih Kristus itu bahwa Ia menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bye-bye teman-teman. Shalom semuanya. Lian mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes pasal 3 ayat 16. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.